Titah mertuaku mutlak. Masak sendiri demi hemat. Suamiku menuntutku berguna. Aku tersenyum menyanggupi. Namun saat tamu datang, aku sudah di kereta. Meja kosong. Mereka panik. Dan kebebasanku dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Suasana di ruang tengah rumah itu terasa begitu mencekam, setidaknya bagi Wulan. Namun, bagi 3 orang lain yang duduk di sofa empuk berbahan kulit itu, suasana terasa biasa saja, bahkan penuh semangat. Di sana duduk Busari, ibu mertua Wulan yang memegang kendali penuh atas setiap napas di rumah itu, meskipun sertifikat rumah tersebut tertulis atas nama Wulan. Di sebelahnya ada Rangga, suami Wulan yang sibuk dengan ponselnya, dan Salsabila, adik ipar Wulan yang sedang memulas kuku dengan kuteks berwarna merah menyala. Ingat ya, Lan, suara Busari memecah keheningan. Nadanya tajam dan tidak menerima bantahan. Telunjuknya mengetuk-ngetuk meja kaca, tepat di samping toples kue yang sudah kosong. Arisan keluarga besar bulan ini giliran kita. Ini bukan arisan biasa. Ada Budhe Harun yang suaminya pejabat. Ada Tante Linda yang baru pulang dari Eropa. Ibu tidak mau malu. Wulan mengangguk pelan. Tangannya terlipat di pangkuan. Ia baru saja selesai membereskan dapur setelah sarapan pagi yang rumit. Dan kini kakinya terasa berdenyut. Iya, Bu. Wulan mengerti. Rencananya Wulan mau pesan catering langganan kantor yang... Bu Sari memotong cepat. Matanya melotot. Catering? Kamu mau bikin ibu bangkrut? Atau mau bikin ibu dibilang menantu malas karena menyuguhkan makanan plastik? Wulan menelan ludah. Bukan begitu, Bu. Tapi tamunya ada 30 orang. Wulan juga minggu ini sedang ada deadline proyek kantor. Kalau pesan catering, biayanya masih masuk akal dan rasanya juga. Alasan. Bu Sari mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Kamu tahu kan arisan bulan lalu di rumah Jeng Murni? Makanannya hambar. Catering itu tidak punya jiwa. Ibu mau semuanya masakan rumah. Masakan tangan kamu sendiri. Itu baru namanya menghormati tamu. Rangga yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Namun matanya tak lepas dari layar ponsel. Turuti saja apa kata ibu. Lan, kenapa sih harus membantah terus? Cuma masak doang. Kan? Cuma masak. Wulan menatap suaminya tak percaya. Mas, ini untuk 30 orang. Menunya rendang, opor ayam, sambal goreng ati, capcay, belum lagi kue-kue basahnya. Itu butuh waktu 2 hari persiapan penuh. Aku harus kerja, Mas. Kerja, kerja, kerja terus. Sindir Salsabila tanpa menoleh dari kukunya. Kak Wulan kan kerjanya cuma duduk di depan laptop di kamar. Apa susahnya sih sambil ngaduk panci? Lagian, Kak Rangga kan udah capek kerja di luar. Masa Kak Wulan di rumah aja nggak bisa diandalkan? Dada Wulan terasa sesak. Ia yang membayar tagihan listrik. Ia yang membayar iuran lingkungan. Bahkan mobil yang dipakai Salsabila kuliah adalah bekas mobil Wulan sebelum menikah. Namun di mata mereka, Wulan yang bekerja work from home, WFH, dianggap pengangguran terselubung. Pokoknya ibu tidak mau tahu, tegas Busari, mengambil kertas dan pulpen, lalu mulai mencatat dengan agresif. Kamu harus masak rendang 5 kilo daging, opor ayam 3 ekor, sambal goreng ati pakai petai. Jangan pelit bumbunya. Terus bikin lemper sama risoles. Jangan beli jadi. Kue pasar itu jorok. Minyaknya bekas. Kamu buat sendiri kulit risolesnya. Lebih murah, lebih sehat. Wulan menatap daftar menu yang disebutkan mertuanya itu dengan horor. Itu bukan menu arisan. Itu menu hajatan pernikahan. Bu, kalau buat kulit risoles sendiri untuk 30 orang, Wulan gak akan sempat tidur. Bagaimana kalau kuenya beli saja? Jangan manja, bentak Rangga tiba-tiba, membuat Wulan terlonjak. Rangga meletakkan ponselnya dengan kasar di meja. Ibu tuh cuma minta hal sederhana demi nama baik keluarga kita.
Kamu jangan hitung-hitungan sama orang tua. Tunjukkan kalau kamu itu istri yang berguna, bukan cuma numpang hidup dan sibuk sama laptopmu itu. Kata-kata, numpang hidup, itu menghujam jantung Wulan. Rumah ini warisan orang tua Wulan. Rangga dan keluarganya lah yang pindah ke sini setelah rumah lama mereka disita bank karena utang mendiang ayah Rangga. Tapi Wulan, demi menjaga harga diri suaminya, tidak pernah mengungkit hal itu. Ia membiarkan Rangga merasa menjadi raja di istana yang bukan miliknya. Dengar itu kata suamimu, tambah Busari dengan senyum kemenangan. Kamu harusnya bersyukur Rangga mau menikahi kamu yang yatim piatu. Kami ini keluargamu sekarang. Kalau ibu mau hemat biaya arisan, ya kamu harus dukung. Uang arisan nanti kan bisa buat ibu jalan-jalan sama Salsabila. Kamu jangan egois. Wulan menatap wajah-wajah di depannya satu persatu. Wajah mertua yang tamak, wajah adik ipar yang parasit, dan wajah suami yang tidak punya hati. Sesuatu di dalam diri Wulan retak saat itu juga. Bukan retak yang membuatnya hancur, tapi retak yang membiarkan cahaya kebenaran masuk. Ia sadar, kesabarannya selama 3 tahun pernikahan ini tidak membuahkan cinta, melainkan penghinaan yang semakin menjadi-jadi. Baik, Bu. Jawab Wulan akhirnya. Suaranya terdengar sangat lembut, berbeda dengan gemuruh di dadanya. Wulan akan masak semuanya. Jangan beli jadi, kan? Semuanya harus fresh dari tangan Wulan. Busari tersenyum puas. Nah, gitu dong. Itu baru menantu idaman. Besok ibu kasih daftar belanjaannya. Ingat, cari pasar yang murah. Jangan belanja di supermarket. Boros. Baik, Bu. Wulan mengulangi. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang tidak dimengerti oleh Rangga maupun Busari. Itu bukan senyum kepatuhan, melainkan senyum perpisahan. Malam itu, Wulan tidak tidur. Ia duduk di depan laptopnya, bukan untuk bekerja, tapi memandangi saldo rekening tabungannya. Ia melihat riwayat transaksi, transfer ke rekening Rangga untuk cicilan motor Salsabila, transfer ke Busari untuk uang belanja yang entah kemana larinya, pembayaran kartu kredit Rangga yang bengkak karena gaya hidup hedon. Tunjukkan kalau kamu istri yang berguna, gumam Wulan menirukan ucapan suaminya. Baik, Mas. Aku akan tunjukkan betapa bergunanya aku untuk diriku sendiri. Wulan menutup laptopnya. Rencana sudah tersusun di kepalanya. Jika mereka menginginkan drama penghematan, Wulan akan memberikan mereka drama yang paling tak terlupakan. Ia tidak akan membantah lagi. Ia akan menjadi air yang tenang sebelum badai besar datang meluluh lantakan rumah tangga yang sudah busuk ini. H1 sebelum acara arisan. Aroma kepalsuan merebak lebih kuat daripada aroma masakan di rumah itu. Sejak pagi buta, Wulan sudah bangun. Ia sengaja membuat keributan kecil di dapur, membanting panci pelan, menyalakan keran air dengan deras, agar seisi rumah tahu bahwa ia sedang bekerja. Busari yang masih bermalas-malasan di kamar tersenyum senang mendengar suara kesibukan itu. Ia merasa titahnya sebagai ratu di rumah itu benar-benar dipatuhi. Wulan keluar dari dapur dengan membawa secari kertas panjang. Ia menghampiri Rangga yang sedang menyeruput kopi di teras sambil merokok. Mas, panggil Wulan. Rangga menoleh malas. Apa? Minta duit lagi. Ini daftar belanjaan untuk menu yang ibu minta. Daging sapi 5 kilo, ayam 3 ekor, bumbu-bumbu, tepung, telur, santan. Wulan menjabarkan rinciannya. Total estimasi sekitar 1,5 juta. Mas, soalnya harga daging lagi naik. Rangga melotot. Rokoknya hampir jatuh dari bibir. 1,5 juta? Mahal amat. Kamu mau belanja atau mau ngerampok suami? Itu sudah hitungan pasar tradisional. Mas, kalau di supermarket bisa 2 juta lebih. Kan ibu maunya rendang daging, bukan rendang lengkuas. Jawab Wulan tenang. Ah, kamu ini memang gak pintar atur duit, gerutu Rangga sambil merogoh dompetnya. Tapi kemudian ia teringat sesuatu. Dompetnya tipis. Uang gajinya bulan ini sudah habis dipakai untuk DP motor sport baru yang ia incar, tanpa sepengetahuan Wulan. Pakai uangmu dulu sajalah, Lan.
Nanti kalau uang arisan ibu cair, diganti. Lagian kamu kan baru gajian juga dari proyekmu itu. Wulan sudah menduga jawaban ini. Selalu begitu. Pakai uangmu dulu, adalah mantra Rangga yang berarti, uang itu tidak akan pernah kembali. Tapi mas, uangku sudah kepakai bayar listrik sama internet kemarin. Sisa sedikit. Wulan berbohong. Padahal saldonya masih sangat cukup, bahkan berlebih. Tapi ia tidak sudi mengeluarkan sepeser pun lagi untuk keluarga ini. Alah, jangan pelit sama suami sendiri, bentak Rangga. Tarik tunai dari kartu kreditku kalau perlu. Jangan deng, limitnya udah habis. Ya udah, pinjam dulu sama temanmu atau apalah. Pokoknya barang-barang itu harus ada. Awas kalau besok ibu kecewa. Rangga kembali membuang muka, menganggap urusan sudah selesai. Wulan menatap punggung suaminya dengan tatapan dingin. Baiklah, mas. Kamu yang minta. Wulan kembali ke dalam rumah. Ia tidak pergi ke pasar. Ia masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan mengambil ponselnya. Hal pertama yang ia lakukan adalah menghubungi Karina, sahabatnya yang seorang pengacara. Halo, Rin? Sesuai rencana, bisik Wulan. Dokumen-dokumen asli rumah sudah aku amankan di Safe Deposit Box Bank kemarin lusa. Kamu bisa siapkan surat gugatannya sekarang. Tanggalnya buat lusa. Terdengar suara Karina yang tegas di seberang sana. Oke, Lan. Kamu yakin gak mau labrak mereka sekarang? Enggak, jawab Wulan. Balas dendam terbaik adalah membiarkan mereka merasa menang sebelum jatuh ke dasar jurang. Aku mau mereka merasakan malu yang tidak bisa ditutup dengan uang. Setelah menutup telepon, Wulan membuka aplikasi mobile banking. Ia melakukan pemindahan dana besar-besaran. Semua uang dari rekening bersama, yang isinya 90% uang Wulan, ia pindahkan ke rekening baru di bank lain yang ia buat diam-diam minggu lalu. Ia menyisakan saldo Rp50.000 di rekening lama, agar tidak langsung dicurigai jika Rangga mengecek hari ini. Siang harinya, Salsabila pulang kuliah membawa teman-temannya. Mereka duduk di ruang tamu, tertawa-tawa berisik. Kak Wulan, panggil Salsabila saat melihat Wulan lewat membawa kantong belanjaan besar berwarna hitam. Bikinin es sirup dong buat temen-temenku. Panas nih. Wulan berhenti sejenak. Biasanya ia akan menuruti permintaan manja itu demi kedamaian. Tapi hari ini berbeda. Kakak sibuk. Dek, mau masak buat arisan ibu. Bikin sendiri saja ya. Sirupnya ada di kulkas. Salsabila melongo. Teman-temannya saling pandang. Ih, sombong banget sih. Mentang-mentang disuruh ibu masak rendang jadi belagu. Cibir Salsabila keras-keras. Sengaja agar Wulan dengar. Wulan tidak peduli. Ia masuk ke kamar, bukan ke dapur. Kantong hitam besar yang ia bawa itu sebenarnya kosong di bagian bawah. Hanya ditumpuk sedikit sayuran layu di bagian atas untuk kamuflase. Di dalam kamar, Wulan mulai mengemas barang-barang pribadinya ke dalam koper kabin. Baju-baju terbaiknya, perhiasan pemberian almarhum ibunya, laptop kerja, dan dokumen identitas. Semua ia masukkan dengan rapi. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin kebebasan yang sudah di depan mata. Sore harinya, Bu Sari masuk ke dapur untuk inspeksi. Mana belanjaannya? Kok dapurnya masih bersih? Tanya Bu Sari curiga. Wulan yang sedang pura-pura memotong bawang, hanya satu siung yang ia potong berulang-ulang, menoleh. Sudah dibumbui semua, Bu. Dagingnya lagi diungkep di panci presto biar empuk. Kuenya juga adonannya sudah didiamkan di kulkas biar mengembang. Ibu tenang saja. Besok pagi tinggal goreng dan panasin. Kalau sekarang dimasak semua nanti basi. Bu Sari melirik panci presto besar yang tertutup rapat di atas kompor. Ia tidak membukanya. Ia terlalu malas untuk mengecek dan terlalu percaya diri bahwa Wulan tidak akan berani melawannya. Bagus. Awas ya kalau rasanya kurang asin atau kemanisan. Lidah teman-teman ibu itu sensitif. Siap, Bu, jawab Wulan. Padahal panci presto itu kosong melompong. Tidak ada daging, tidak ada ayam. Hanya udara hampa.
Malam itu, Rangga dan Bu Sari tidur lebih awal karena ingin tampil segar besok. Mereka membayangkan pujian dari para tamu tentang betapa hebatnya keluarga mereka menyajikan hidangan istimewa. Salsabila juga sudah tidur, memimpikan pamer tas baru di depan tante-tantenya. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi, rumah itu sunyi senyap. Wulan keluar dari kamar dengan pakaian rapi, blus putih elegan dan celana kulot, bukan daster kumal yang biasa ia pakai di rumah. Koper kecilnya ia seret tanpa suara. Ia berhenti sejenak di meja makan. Meja itu sudah ia lap sampai mengkilap. Tidak ada taplak meja cantik. Tidak ada toples kue. Benar-benar kosong. Ia mengambil secari kertas dan meletakkannya tepat di tengah meja. Wulan melangkah ke pintu depan. Ia menoleh sekali lagi ke arah ruang tengah, tempat di mana ia menghabiskan 3 tahun menjadi pelayan tak bergaji. Tidak ada air mata. Hanya rasa lega yang luar biasa. Ia membuka pintu, melangkah keluar ke udara pagi yang dingin, dan menutup pintu itu pelan-pelan. Di depan gerbang, taksi online yang ia pesan sudah menunggu. Ke stasiun Gambir ya, Pak, ucap Wulan pada sopir taksi. Siap, Bu. Perjalanan jauh? Tanya sopir ramah. Sangat jauh, Pak, jawab Wulan sambil menyandarkan punggungnya. Menuju hidup baru. Sementara itu, di dalam rumah, panci-panci kosong di dapur menunggu dengan sabar untuk menjadi saksi bisu kehancuran ego keluarga Rangga beberapa jam lagi. Langit di luar masih gelap gulita, menyisakan semburat ungu tipis di ufuk timur yang menandakan matahari sedang bersiap untuk terbit. Namun, bagi Wulan, fajar kali ini bukan sekadar pergantian hari. Ini adalah simbol dari kelahiran kembali hidupnya yang selama 3 tahun terakhir terasa mati suri. Di dalam taksi yang melaju membelah jalanan kota yang masih lengang, Wulan menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi, lampu jalan yang berkedip, dan pedagang pasar yang mulai menggelar lapak. Semuanya tampak berbeda di matanya hari ini. Semuanya tampak lebih hidup, seolah menyambut kebebasannya. Wulan merapatkan jaketnya. Udara pagi terasa menusuk. Namun dingin itu tidak sebanding dengan dinginnya perlakuan yang ia terima di rumah yang baru saja ia tinggalkan. Ia melirik jam di ponselnya. Pukul 5.15 pagi. Di rumah itu, biasanya jam segini ia sudah bermandi peluh. Ia seharusnya sedang memarut kelapa karena Bu Sari bersikeras santan instan merusak rasa rendang. Ia seharusnya sedang mengulek bumbu merah yang pedasnya membakar tangan, atau sedang mengaduk adonan kue lumpur yang tak boleh berhenti diaduk agar tidak menggumpal. Tapi hari ini, tangannya bersih, kukunya rapi. Tidak ada bau bawang yang menempel di bajunya, hanya aroma parfum vanila lembut yang ia sukai. Sesampainya di stasiun Gambir, suasana sudah cukup ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan tujuan mereka masing-masing. Ada yang mengejar perjalanan dinas, ada yang pulang kampung, dan ada yang sekadar liburan. Wulan berjalan tenang menuju mesin pencetak tiket mandiri. Ia sudah memesan tiket kereta eksekutif tujuan Yogyakarta sejak 2 hari lalu, menggunakan identitas dan email baru yang tidak terhubung dengan ponsel Rangga. Ia sengaja memilih kota yang tenang, tempat di mana ia bisa mematikan ponsel dan menikmati waktu tanpa teriakan siapapun. Setelah tiket tercetak, Wulan mampir ke sebuah kedai kopi ternama di dalam stasiun. Ia memesan cappuccino hangat dan sepotong croissant almond. Sesuatu yang sangat sederhana, namun terasa sangat mewah baginya. Selama ini, setiap kali ia ingin membeli kopi mahal, Rangga selalu mencibirnya boros. Kopi 50.000? Mending buat beli beras, Lan. Begitu kata suaminya. Padahal, uang itu hasil keringat Wulan sendiri. Hari ini, Wulan membayar kopi itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia duduk di salah satu bangku tunggu, menyesap kopinya perlahan, membiarkan kehangatan cairan itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasanya nikmat sekali. Rasa kemerdekaan. Sementara itu, di rumah yang Wulan tinggalkan, suasana pagi itu terasa ganjil. Bu Sari menggeliat di balik selimut tebalnya. Ia mengerjapkan mata, menyesuaikan pandangan dengan cahaya matahari yang mulai menerobos celah gorden. Jam dinding menunjukkan pukul 6.30 pagi. Bu Sari tersenyum tipis. Dalam bayangannya,
Wulan pasti sudah selesai memasak sebagian besar hidangan. Ia membayangkan aroma rendang yang gurih bercampur wangi pandan dari kue-kue basah akan menyambutnya begitu ia membuka pintu kamar. Dengan langkah santai, Bu Sari bangun. Ia memakai sandalnya dan berjalan keluar kamar. Namun, langkahnya terhenti di ruang tengah. Ia mengernyitkan dahi. Kenapa sunyi sekali? Tidak ada suara spatula beradu dengan wajan. Tidak ada bunyi blender yang menderu. Tidak ada suara air keran yang mengucur deras. Rumah itu hening, seolah tidak ada kehidupan. Mungkin dia lagi ke pasar beli daun pisang yang kurang. Gumam Bu Sari mencoba berpikir positif, meski hatinya mulai merasa tidak enak. Ia yakin semalam Wulan bilang semua bahan sudah siap. Bu Sari berjalan menuju kamar Rangga dan Salsabila. Ia mengetuk pintu kamar Rangga dengan keras. "Rangga, bangun. Udah siang. Bantu istrimu tuh geser meja." Tidak ada jawaban. Bu Sari membuka pintu. Rangga masih mendengkur keras. Kakinya menjuntai keluar selimut. Kamar itu berantakan dengan baju kotor dan bungkus rokok. Bu Sari geleng-geleng kepala, tapi tidak marah. Baginya, anak laki-laki wajar bangun siang. Ia lalu beralih ke kamar Salsabila. "Salsa, bangun. Sayang, katanya mau dandan yang cantik buat ketemu Tante Linda," seru Bu Sari. Salsabila mengerang dari balik bantal gulingnya. "Aduh, ibu berisik banget sih. 5 menit lagi ah." Rengeknya manja. "Ya sudah, tapi jangan lama-lama. Nanti air panasnya habis dipakai Wulan," kata Bu Sari sambil menutup pintu kembali. Bu Sari kemudian melangkah menuju dapur. Hidungnya kembang kempis. Mencoba mencium aroma masakan. Benar-benar tidak ada bau apa-apa. Biasanya, kalau orang memasak rendang 5 kilogram daging, aromanya pasti sudah merebak sampai ke teras tetangga. Tapi ini, udaranya hampa. Justru yang tercium adalah bau pembersih lantai beraroma lemon. Seolah dapur itu baru saja dibersihkan total dan tidak dipakai sama sekali. Jantung Bu Sari mulai berdegup lebih kencang. Ia mempercepat langkahnya. Saat ia tiba di ambang pintu dapur, matanya membelalak. Dapur itu bersih. Sangat bersih. Kompor gas tampak mengkilap, dingin, dan tidak ada tanda-tanda api menyala. Wastafel kering tanpa setumpuk piring kotor bekas masak. Meja dapur kosong, tidak ada kulit bawang, tidak ada ceceran tepung, tidak ada apa-apa. "Wulan?" panggil Bu Sari. Suaranya sedikit bergetar. "Hening." Bu Sari melihat panci presto besar yang kemarin ia lihat di atas kompor. Panci itu masih di sana, tertutup rapat. Harapan Bu Sari kembali muncul. Mungkin Wulan sudah selesai masak subuh-subuh sekali dan sekarang sedang mandi atau istirahat di kamar tamu. Pasti sudah matang semua. Anak itu memang kerjanya cepat kalau ditekan. Hibur Bu Sari pada dirinya sendiri. Ia mendekati panci presto itu. Tangannya terulur untuk membuka katup uapnya, memastikan apakah isinya masih panas. Dingin. Logam panci itu terasa dingin membeku seperti hatinya saat itu. Bu Sari mulai panik. Ia beralih ke rak piring tempat biasanya kue-kue basah diletakkan setelah matang. Kosong. Ia membuka tudung saji di meja makan kecil di dapur. Kosong. Tidak ada satupun makanan. Tidak ada kerupuk. Tidak ada sambal. Bahkan nasi pun tidak ada di rice cooker. "Rangga!" teriakan Bu Sari melengking, memecah kesunyian pagi itu hingga terdengar ke lantai atas. Di kamarnya, Rangga terlonjak kaget sampai hampir jatuh dari kasur. "Ada apa sih, Bu? Kebakaran?" teriaknya dengan suara serak khas bangun tidur. Ia berlari keluar kamar hanya dengan mengenakan celana pendek, menyusul ibunya ke dapur. Salsabila juga terbangun karena teriakan itu. Ia keluar dengan wajah bantal yang masam. "Ibu kenapa sih pagi-pagi udah teriak? Malu sama tetangga." Di dapur, Rangga dan Salsabila menemukan Bu Sari sedang berdiri mematung di depan kompor yang mati. Wajah ibunya pucat pasi. Matanya menatap panci presto dengan tatapan nanar. "Bu, kenapa? Wulan mana?" tanya Rangga sambil menggaruk kepalanya yang gatal. Bu Sari menoleh pelan. Matanya menyiratkan kepanikan luar biasa. "Rangga, Wulan tidak ada."
Masakan tidak ada masakan. Maksud ibu apa? Jangan bercanda Kan kemarin dia belanja. Rangga tertawa kecil, mengira ibunya sedang mengerjainya. Ia melangkah maju dan membuka tutup panci presto itu dengan kasar. Klang! Tutup panci terlempar ke lantai. Rangga melongok ke dalam panci. Kosong. Bersih. Bahkan setetes air pun tidak ada di sana. Loh, kok kosong? Rangga bingung. Mungkin ditaruh di kulkas kali, Bu. Biar nggak basi. Rangga berbalik dan membuka pintu kulkas, dua pintu yang besar itu. Cahaya lampu kulkas menyala, menerangi rak-rak kaca yang kosong. Hanya ada botol air mineral dingin dan sebotol sirup sisa setengah. Tidak ada daging 5 kilo. Tidak ada ayam 3 ekor. Tidak ada sayuran. Tidak ada bumbu giling. Rak pembeku, freezer, pun hanya berisi bunga es. Ini maksudnya apa? Salsabila ikut melongok. Matanya membulat sempurna. Rasa kantuknya hilang seketika digantikan rasa horor. Makanan buat arisan mana? Tamu-tamu kan datang jam 11. Sekarang udah jam 7 kurang. Wulan! Wulan! Rangga berlari menuju kamar tidur utama. Pintu tidak dikunci. Ia membukanya kasar. Kamar itu rapi. Terlalu rapi. Sprei tegang tanpa kerutan. Lemari pakaian terbuka sedikit, memperlihatkan deretan gantungan baju yang ompong. Baju-baju Wulan yang bagus sudah tidak ada. Hanya tersisa beberapa kaos rumah yang sudah belel. Meja rias bersih dari kosmetik Wulan. Laptop yang biasa ada di meja kerja juga lenyap. Rangga merasakan darahnya berdesir hebat. Ia mencari-cari secari kertas atau pesan, tapi tidak menemukan apapun di kamar. Ia kembali berlari ke ruang tengah, disusul Busari yang napasnya mulai sesak. Di meja makan utama yang terbuat dari kayu jati, di tengah-tengah permukaan yang bersih mengkilap, tergeletak selembar kertas putih. Kertas itu tampak sangat mencolok karena menjadi satu-satunya benda di sana. Rangga menyambar kertas itu. Tangannya gemetar. Busari dan Salsabila merapat, ikut membaca tulisan tangan Wulan yang rapi dan tegak bersambung. Pesan itu singkat, tapi dampaknya lebih dahsyat daripada ledakan bom bagi keluarga itu. Sebuah pesan perpisahan yang ditulis tanpa emosi, namun penuh dengan kepuasan. Di stasiun, kereta Wulan mulai bergerak perlahan meninggalkan peron. Wulan melihat keluar jendela, melihat kota Jakarta yang perlahan mundur ke belakang. Ia menarik napas panjang, lalu mengembuskannya. Beban bertonton yang selama ini menghimpit dadanya seolah tertinggal di peron stasiun. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka menu pengaturan, dan mengaktifkan mode pesawat. Sesaat, lalu menyalakan kembali hanya untuk memblokir 3 nomor kontak. Suamiku, ibu mertua, dan Salsabila. Selamat tinggal, bisiknya pelan, diiringi senyum yang merekah tulus. Selamat menikmati hidangan kosong kalian. Kereta api Argo Dwi Pangga itu melaju kencang, membelah persawahan di pinggiran Jawa Barat yang mulai menguning. Di dalam gerbong eksekutif yang dingin dan nyaman, Wulan menyandarkan punggungnya ke kursi beludru yang empuk. Ia memasang earphone, memutar lagu-lagu upbeat yang membangkitkan semangat. Pramugari kereta lewat menawarkan makan siang, dan Wulan memesan nasi goreng parahyangan dengan wajah cerah. Ia tidak perlu memikirkan apakah harga nasi goreng itu terlalu mahal atau apakah ia harus menabung untuk cicilan motor adik iparnya. Uang di rekening barunya adalah miliknya mutlak. Sementara Wulan menikmati suapan pertama nasi gorengnya yang hangat, neraka dunia baru saja dimulai di rumah Rangga. Jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi. 3 jam lagi tamu pertama akan datang. Dasar perempuan gila. Rangga meremas kertas surat itu hingga lecek, lalu membantingnya ke lantai. Urat-urat lehernya menonjol keluar. Wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Isi surat itu terngiang-ngiang di kepalanya. Katanya aku harus masak semuanya? Maaf, aku memilih masak nasibku sendiri. Jangan cari aku. Aku sudah pergi jauh. Selamat menikmati meja kosong dan tagihan yang akan datang. Oh ya. Jangan lupa, sertifikat rumah ini ada padaku. Busari terduduk lemas di kursi meja makan.
Kakinya terasa tidak bertulang. Bayangan 30 orang ibu-ibu sosialita, termasuk istri pejabat dan kerabat kaya raya, datang ke rumah ini dan melihat meja kosong, membuatnya mual. Harga dirinya, reputasi yang ia bangun bertahun-tahun sebagai keluarga terpandang, akan hancur dalam hitungan jam. Rangga, lakukan sesuatu. Pekik Bu Sari histeris. Air mata mulai mengalir bukan karena sedih, tapi karena takut malu. Telepon dia. Suruh dia pulang sekarang juga. Dia pasti cuma ngambek sebentar. Bujuk dia. Rangga dengan tangan gemetar mengambil ponselnya. Ia menekan nomor Wulan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ia mencoba lagi. Dan lagi. Hasilnya sama. Operator menjawab dengan nada datar yang menyebalkan. Nggak aktif, Bu. Sialan. Rangga membanting ponselnya ke sofa. Dia mematikan HP-nya. Terus kita makan apa nanti? Salsabila mulai menangis. Tapi tangisannya lebih karena ia bingung harus bilang apa ke teman-temannya. Teman-temanku mau datang. Bu, masa aku kasih air putih doang? Malu-maluin banget sih Kak Wulan. Tega banget dia. Diam kamu. Bentak Rangga pada adiknya. Ini bukan waktunya mikirin teman-temanmu. Pikirin tamu ibu. Bu Sari bangkit dengan sisa tenaganya. Naluri bertahannya muncul. Catering. Kita pesan catering sekarang. Cari yang bisa dadakan. Apa saja. Nasi kotak juga nggak apa-apa. Nanti kita pindahin ke piring cantik biar kelihatan kayak masakan sendiri. Cepat, Rangga. Rangga mengangguk panik. Ia membuka aplikasi pesan antar makanan di ponselnya. Jari-jarinya dengan cepat mengetik nama restoran Padang terkenal terdekat. Ia memesan paket prasmanan untuk 30 orang. Total harganya mencapai 3 juta rupiah karena harga di aplikasi lebih mahal. Oke. Ada restoran sederhana. Total 3 juta. Kata Rangga. Ia menekan tombol pesan. Aplikasi memproses. Loading berputar-putar. Transaksi gagal. Saldo tidak mencukupi. Rangga melongo. Loh. Ia mencoba mengganti metode pembayaran ke kartu kredit. Transaksi ditolak. Limit tidak mencukupi. Ia mencoba kartu debit bank lain yang biasa ia pakai, yang sebenarnya adalah kartu tambahan dari rekening Wulan. Transaksi gagal. Kenapa? Rangga? Pesan. Cepat. Desak Bu Sari sambil memukul bahu anaknya. Nggak bisa, Bu. Semua kartuku ditolak. Saldonya kosong. Rangga mulai berkeringat dingin sebesar biji jagung. Ia baru sadar, selama ini Wulan yang selalu mengisi saldo di kartu-kartu itu atau membayar tagihannya. Sekarang, akses itu sudah diputus total. Pakai uang tunai. Bayar di tempat, cot. Teriak Salsabila memberi ide. Dompetku kosong. Salsa, kamu punya duit nggak? Rangga berbalik menodong adiknya. Salsabila menggeleng takut. Aku cuma punya 50.000. Kan jatah bulananku dari Kak Wulan belum ditransfer. Mereka bertiga saling pandang dalam keheningan yang mencekam. Waktu terus berjalan. Pukul 8.30. Ibu ada simpanan kan? Tanya Rangga penuh harap. Wajah Bu Sari memucat. Uang ibu. Kemarin baru ibu pakai buat beli set perhiasan imitasi sama baju baru buat acara ini. Ibu pikirkan Wulan yang nanggung biaya makan. Hancur sudah. Mereka tidak punya uang tunai, tidak punya saldo, dan tidak punya makanan. Di dapur hanya ada beras. Untungnya masih ada beras, garam, dan minyak goreng. Apakah mereka harus menyuguhkan nasi garam kepada istri pejabat? Kita harus masak apa yang ada, kata Bu Sari dengan suara serak. Ia berlari ke dapur, mengacak-acak lemari kabinet. Ia menemukan beberapa bungkus mie instan, telur 5 butir, dan kerupuk mentah. Cuma ini. Bu Sari menatap nanar 5 butir telur itu. Untuk 30 orang. Aku nggak bisa masak, Bu. Salsabila mundur perlahan. Nanti tanganku kasar. Haiha, dalam keadaan begini kamu masih mikirin tangan. Bu Sari menjerit frustrasi.
Bantu ibu rebus telur. Kita bikin mie rebus saja. Bilang saja tema arisannya, Back to Nature, atau apalah. Atau bilang cateringnya kecelakaan di jalan. Kepanikan semakin menjadi-jadi. Rangga mencoba menelepon teman-temannya untuk meminjam uang, tapi karena masih pagi dan hari Minggu, banyak yang tidak mengangkat. Sekalinya ada yang mengangkat. Mereka menolak halus karena tahu rekam jejak utang Rangga yang buruk. Pukul 10 pagi. 1 jam lagi. Bu Sari dan Salsabila belepotan tepung dan keringat di dapur. Mereka mencoba membuat bakwan dari sisa tepung terigu dan wortel layu yang ditemukan di pojok kulkas. Hasilnya gosong dan berminyak. Telur 5 butir itu didadar tipis sekali dan dipotong kecil-kecil. Terlihat menyedihkan. Rangga mondar-mandir di ruang tamu seperti setrikaan rusak. Ia sudah mencoba menghubungi Wulan ratusan kali lewat WhatsApp, menelepon seluler, bahkan DM Instagram, tapi nihil. Wulan benar-benar lenyap di telan bumi. Sialan kamu, Wulan. Awas kalau pulang nanti. Aku habisi kamu. Ancam Rangga pada udara kosong, mencoba menutupi rasa takutnya sendiri. Ia tidak sadar bahwa ancamannya itu tidak akan pernah sampai, dan Wulan tidak akan pernah pulang, dalam artian kembali menjadi budak mereka. Pukul 10.45. Sebuah mobil mewah berhenti di depan pagar. Itu mobil Bude Harun, seru Salsabila dari balik jendela. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Dia datang kepagian. Jantung Bu Sari serasa berhenti berdetak. Ia melihat ke meja prasmanan. Di sana hanya tersaji nasi putih yang agak lembek, tumpukan bakwan gosong, irisan telur dadar setipis kertas, dan air putih dalam pitcher. Tidak ada rendang. Tidak ada opor. Tidak ada kue cantik. Ketukan di pintu terdengar. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Jeng Sari. Wah, sepertinya kita yang pertama nih. Suara cempreng dan ceria Bude Harun terdengar dari luar. Terdengar sangat mengerikan di telinga mereka bertiga. Rangga menatap ibunya. Bu Sari menatap anaknya. Salsabila ingin pingsan saja. Mereka terjebak. Tidak ada jalan keluar. Pintu itu harus dibuka. Dan di balik pintu itu, kehancuran harga diri mereka sudah menunggu dengan mulut menganga. Wulan, yang berada ratusan kilometer jauhnya, telah merancang skenario ini dengan presisi yang mematikan. Tanpa mereka sadari, ini baru permulaan. Tagihan listrik yang belum dibayar, surat gugatan cerai yang sedang diproses, dan perintah pengosongan rumah akan menjadi gelombang kedua yang siap menggulung mereka setelah badai arisan ini usai. Jantung Bu Sari berdetak begitu kencang hingga rasanya menyakitkan dada. Suara ketukan di pintu itu terdengar seperti palu hakim yang siap menjatuhkan vonis mati. Di belakangnya, Rangga berdiri dengan wajah pucat, keringat dingin mengucur di pelipisnya, sementara Salsabila bersembunyi di balik tirai ruang tengah, tidak berani menampakkan batang hidungnya. Buka pintunya, Rangga. Desis Bu Sari dengan suara serak. Ia memaksakan senyum di wajahnya. Sebuah senyum kaku yang lebih mirip seringai menahan sakit gigi. Ingat, senyum. Bilang cateringnya kecelakaan. Ya, kecelakaan. Supirnya masuk rumah sakit. Makanannya tumpah semua di jalan tol. Kita jadi korban musibah. Rangga mengangguk patah-patah. Menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju. Ia menarik napas panjang, lalu memutar gagang pintu. Pintu terbuka lebar. Cahaya matahari siang yang terik menerobos masuk, menyinari sosok Bude Harun yang berdiri dengan gamis sutra berwarna emas mentereng, didampingi Tante Linda yang menenteng tas branded seharga motor baru. Di belakang mereka, beberapa mobil lain mulai parkir berjejer. Rombongan, juri kehidupan, telah tiba. Assalamualaikum. Aduh, akhirnya sampai juga. Seru Bude Harun dengan suara lantang, langsung menyerobot masuk untuk cipika-cipiki. Aroma parfum mahalnya seketika memenuhi ruang tamu yang pengap oleh ketegangan. Waalaikumsalam, Mbak Harun, Jeng Linda. Silakan masuk, silakan. Sambut Bu Sari dengan nada yang dibuat semanis mungkin, meski tangannya gemetar saat menyalami mereka. Wah, rumahnya bersih banget ya, Jeng Sari. Tumben sepi? Mana mantumu yang katanya jago masak itu?
Si Wulan? Tanya Tante Linda sambil mengedarkan pandangan. Matanya menyapu setiap sudut ruangan dengan tatapan menilai. Wulan, oh, Wulan lagi, ada urusan mendadak di belakang. Jawab Bu Sari terbata-bata. Ayo, silakan duduk dulu. Minum dulu. Para tamu mulai berdatangan satu persatu. Ruang tamu rumah itu segera penuh sesak oleh 30 orang ibu-ibu arisan dan beberapa suami yang ikut mengantar. Suara obrolan berdengung ramai. Mereka membicarakan harga emas, liburan ke Turki, dan tentu saja, ekspektasi mereka terhadap makan siang hari ini. Saya sengaja nggak sarapan lo dari rumah, Jeng Sari. Celetuk ibu ketua arisan sambil mengelus perutnya. Katanya hari ini menunya spesial masakan rumah ya? Rendang daging sapi? Aduh, saya sudah membayangkan empuknya. Bu Sari merasakan perutnya melilit. Rangga membuang muka. Pura-pura sibuk membetulkan letak vas bunga. Ngomong-ngomong, baunya kok beda ya? Tiba-tiba salah satu tamu di pojok mengendus-endus udara. Biasanya kalau masak rendang atau opor, wanginya semerbak rempah. Kok ini baunya kayak bawang gosong? Hening sejenak. Ah, itu anu. Bu Sari gelagapan. Sudahlah, yuk kita langsung makan saja. Udah lapar nih. Ajak Bude Harun yang tanpa basa-basi langsung berdiri dan memimpin rombongan menuju ruang makan. Bu Sari ingin berteriak melarang, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa mengekor pasrah di belakang mereka seperti terpidana menuju tiang gantungan. Rangga dan Salsabila saling lirik dengan tatapan horor, lalu ikut berjalan pelan di barisan paling belakang. Saat rombongan tamu tiba di depan meja makan, langkah mereka terhenti serentak. Keheningan yang sangat canggung dan berat seketika menyelimuti ruangan itu. Di atas meja jati panjang yang seharusnya penuh dengan hidangan lezat, pemandangan yang tersaji sungguh mengenaskan. Di sana ada satu baskom besar berisi nasi putih yang terlalu lembek dan menggumpal. Di sebelahnya, piring berisi tumpukan telur dadar yang diiris tipis-tipis tak beraturan. Beberapa bagian terlihat gosong. Lalu ada mangkuk berisi mie instan rebus yang sudah mengembang bengkak karena terlalu lama didiamkan. Menyerap habis kuahnya hingga tampak seperti cacing pucat. Dan terakhir, piring berisi bakwan sayur yang hitam legam di pinggirannya namun mentah di tengahnya. Kerupuk mentah yang tadi ditemukan Bu Sari, digoreng asal-asalan hingga bantat dan berminyak, ditaruh di toples plastik murahan. Ini. Bude Harun menunjuk meja dengan telunjuknya yang memakai cincin berlian besar. Wajahnya menunjukkan ekspresi antara jijik dan bingung. Ini konsepnya apa ya? Jeng Sari? Prank? Wajah Bu Sari merah padam, panas seperti terbakar. Bukan, Mbak. Jadi gini, sebenarnya Wulan sudah pesan catering mahal. Sudah masak juga sebagian. Tapi mobil cateringnya kecelakaan di jalan tol. Semuanya tumpah. Hancur. Supirnya kritis. Bu Sari berbohong dengan berapi-api. Mencoba mendramatisir keadaan. Loh, katanya mantumu yang masak sendiri demi hemat biaya? Kok jadi pesan catering? Tembak Tante Linda tajam. Ingatannya tajam setajam silet. Bulan lalu kamu koar-koar di grup Wah kalau Wulan mau masak semua menu. Skakmat. Bu Sari terdiam. Mulutnya menganga tapi tak ada suara yang keluar. Terus kalau catering kecelakaan, Wulannya mana? Tanya tamu lain. Masa tuan rumah ada musibah? Mantunya nggak kelihatan batang hidungnya buat minta maaf. Wulan. Rangga akhirnya maju, mencoba menyelamatkan ibunya. Wulan syok. Tante, dia lagi nenangin diri di kamar. Nggak bisa diganggu. Aneh, gumam Bude Harun keras-keras. Ia mengambil sendok sayur, mengaduk mie instan yang sudah menjadi bubur itu dengan wajah jijik. Terus kita disuruh makan mie instan? Jeng Sari, uang arisan kita kan 5 juta per orang. Masa suguhannya begini? Ini sih makanan anak kos akhir bulan. Kalimat itu disambut gumaman setuju dari tamu-tamu lain. Suasana menjadi tidak kondusif. Bisik-bisik mulai terdengar nyaring. Pelit banget sih. Padahal tasnya baru. Masak buat makan tamu nggak modal. Kasihannya, ternyata orang kaya baru. Gayanya doang selangit.
Salsabila yang mendengar bisikan itu dari sudut ruangan merasa ingin menghilang di telan bumi. Ia melihat teman-teman ibunya menatapnya dengan pandangan meremehkan. Ya sudah, kata Tante Linda akhirnya, meletakkan piringnya yang masih bersih dengan kasar. Saya pesan pizza saja deh. Siapa yang mau ikut pesan sate ayam depan kompleks? Saya traktir. Daripada sakit perut makan bakwan gosong. Saya ikut. Jeng Linda. Saya juga. Pesan hokben aja deh sekalian. Ruang makan itu berubah menjadi kekacauan. Para tamu sibuk mengeluarkan ponsel, memesan makanan online masing-masing. Mereka duduk berkelompok, mengabaikan Bu Sari yang berdiri mematung di ujung meja. Rangga hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya yang tak punya kuota. Puncaknya, saat pesanan makanan para tamu datang, aroma pizza, sate ayam, dan bento Jepang memenuhi ruangan. Ironisnya, kontras dengan bau apek dari meja prasmanan Bu Sari. Para tamu makan dengan lahap sambil tertawa-tawa menyindir. Seolah-olah Bu Sari dan keluarganya tidak ada di sana. Lain kali kalau nggak sanggup jadi tuan rumah, bilang ya, Jeng Sari, biar kita kocok ulang. Jangan memaksakan diri, ujar Budhe Harun sambil mengelap mulutnya dengan tisu, lalu berdiri. Saya pamit dulu. Ada acara lain. Arisannya dikocok di grup WhatsApp nanti. Satu persatu tamu pulang tanpa menghabiskan waktu lama. Mereka pergi dengan senyum sinis dan tatapan merendahkan. Tidak ada ucapan, terima kasih atas jamuannya. Yang ada hanya tatapan kasihan yang bercampur jijik. Pukul 14. Rumah itu kembali sunyi. Namun kali ini, kesunyian itu meninggalkan jejak kehancuran. Piring-piring kotor bekas makanan pesan antar, yang sampahnya ditinggal begitu saja oleh para tamu, berserakan. Meja prasmanan Bu Sari masih utuh, tak tersentuh. Mie instan itu kini sudah dingin dan mengeras seperti batu. Bu Sari merosot duduk di lantai, bersandar pada kaki meja makan. Air matanya tumpah ruah. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata kemarahan dan rasa malu yang tak tertahankan. Ini semua gara-gara Wulan. Racau Bu Sari disela isak tangisnya. Perempuan sialan itu. Dia sengaja mempermalukan ibu. Dia sengaja. Rangga mengepalkan tangannya hingga buku-bukunya memutih. Akan kucari dia, Bu. Nggak akan kulepaskan. Dia harus bayar semua ini. Namun, di antara tumpukan sampah kotak pizza dan piring kotor, mereka bertiga melupakan satu hal. Mereka belum makan sejak pagi, dan tidak ada uang sepeser pun untuk membeli makanan layak malam ini. Malam telah larut, membawa kegelapan yang pekat menyelimuti rumah mewah di kawasan Bintaro itu. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam, namun suasana di dalam rumah terasa seperti rumah hantu. Tidak ada lampu kristal yang menyala terang seperti biasanya. Mereka hanya menyalakan lampu ruang tengah yang redup demi menghemat listrik. Sebuah ironi, mengingat token listrik mereka sebenarnya sudah berbunyi sejak sore tadi. Kondisi rumah berantakan luar biasa. Sampah bekas makanan para tamu masih berserakan di meja dan lantai karena Salsabila menolak membersihkannya. Bukan tugasku, katanya, dan Bu Sari terlalu lemas untuk bergerak. Rangga duduk di sofa dengan tatapan kosong. Perutnya berbunyi nyaring minta diisi. Mie instan yang tadi siang dimasak sudah basi dan berbau masam. Lapar, Bu. Rengek Salsabila sambil memegang perutnya. Beli nasi goreng dong di depan. Atau martabak. Diam kamu, bentak Rangga tiba-tiba. Membuat Salsabila terlonjak. Emosi Rangga sudah diubun-ubun. Kamu nggak lihat situasi? Kita nggak punya uang tunai. ATM ibu kosong. ATM-ku diblokir Wulan. Dompetmu cuma ada recehan. Ya terus kita mau puasa sampai mati. Balas Salsabila tak mau kalah. Ini semua salah Kak Rangga. Kenapa sih nggak bisa ngatur istri? Istri satu aja nggak becus diurus sampai kabur dan bawa semua duit. Berani kamu ngomong gitu ke kakakmu? Rangga berdiri. Tangannya terangkat hendak menampar. Tapi Bu Sari segera melerai. Sudah. Cukup. Teriak Bu Sari serak. Matanya bengkak. Jangan berantem sendiri. Musuh kita itu Wulan. Bukan sesama kita.
Rangga, coba telepon dia lagi. Pakai nomor lain kalau perlu. Pinjam HP Salsabila. Rangga mendengus kasar. Ia menyambar ponsel Salsabila. Dengan jari gemetar menahan amarah, ia mendial nomor Wulan yang sudah ia hafal di luar kepala. Ut. Nyambung. Seru Rangga. Matanya membelalak. Rupanya Wulan sudah mengaktifkan ponselnya kembali. Atau mungkin sengaja membuka blokir untuk nomor Salsabila. Halo. Suara di seberang sana terdengar begitu tenang. Diiringi suara denting sendok dan garpu serta alunan musik jazz lembut. Kontras sekali dengan suasana neraka di rumah Rangga. Wulan, teriak Rangga. Urat lehernya menegang. Di mana kamu? Hah? Pulang sekarang juga. Kamu tahu apa yang kamu perbuat hari ini? Kamu mempermalukan ibu. Kamu menghancurkan nama baik keluarga. Dasar istri durhaka. Di seberang telepon, Wulan terkekeh pelan. Suara tawanya terdengar renyah dan santai. Halo, Mas Rangga. Masih hidup rupanya? Aku kira kalian sudah mati kelaparan karena nggak ada yang masakin. Kurang ajar, maki Rangga. Suaranya menggema di ruang tamu yang sepi. Bu Sari mendekat, menempelkan telinganya ke ponsel agar bisa ikut mendengar. Kamu pikir ini lucu? Pulang sekarang dan minta maaf sama ibu. Bawa uangmu kembali. Kamu mencuri uangku. Uangmu? Potong Wulan dengan nada dingin yang menusuk. Mas, tolong sadar diri. Itu semua uangku. Gaji kamu cuma cukup buat bayar cicilan gaya hidupmu sendiri. Selama ini aku yang menambal semuanya. Aku yang bayar listrik, air, internet, belanja bulanan, sampai skincare adikmu yang manja itu. Itu kewajiban istri. Potong Bu Sari ikut berteriak ke arah ponsel. Kamu numpang di rumah anak saya. Kamu harus tahu diri. Rumah anak ibu. Wulan tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Bu Sari yang terhormat. Mungkin ibu lupa atau pura-pura lupa. Sertifikat rumah ini atas nama Wulandari, binti almarhum Pak Handoko. Ini warisan ayahku. Kalian yang numpang. Kalian yang benalu. Hening. Bu Sari terdiam seperti disambar petir. Fakta itu adalah rahasia umum yang selalu mereka coba kubur dalam-dalam dengan bersikap seolah-olah Rangga adalah pemilik rumah. Dengar ya, Mas, lanjut Wulan. Suaranya kini terdengar serius dan tajam. Aku sedang makan malam enak di Hotel Bintang 5. Steak Wagyu. Kalau kamu penasaran, jauh lebih enak daripada mie instan basi kalian. Rangga menelan ludah. Rasa lapar semakin menyiksanya mendengar deskripsi makanan itu. Aku sudah mendaftarkan gugatan cerai. Pengacaraku akan mengirim suratnya besok. Dan satu lagi, sebagai hadiah perpisahan. Wulan memberi jeda dramatis. Kalian tahu kan kalau semua tagihan rumah auto debit dari rekeningku? Perasaan tidak enak menyergap Rangga. Apa maksudmu? Aku sudah membatalkan semua auto debit itu tadi pagi, jawab Wulan santai. Dan khusus untuk listrik. Seingatku tokennya sudah bunyi sejak kemarin dan aku sengaja tidak mengisinya. Harusnya sih. Bip, 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 pet. Tiba-tiba, seluruh lampu di rumah itu padam. Gelap gulita total. Kipas angin berhenti berputar. Kulkas berhenti mendengung. Kepanikan seketika meledak. Gelap. Jerit Salsabila histeris. Wulan, Wulan, nyalain lampunya. Wulan, teriak Rangga ke ponsel, tapi sambungan telepon sudah diputus sepihak. Layar ponsel Salsabila menjadi satu-satunya sumber cahaya di ruangan itu, menerangi wajah-wajah mereka yang ketakutan. Rangga mencoba menelepon balik, tapi operator menjawab, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Wulan telah memblokir mereka lagi. Panas. Gelap. Aku takut gelap, Bu. Salsabila mulai menangis meraung-raung. Bu Sari meraba-raba dalam kegelapan, mencari sofa untuk duduk. Napasnya sesak. Rumah mewah itu kini berubah menjadi gua yang gelap dan panas. Tanpa AC, tanpa kipas, udara Jakarta yang lembab langsung menyekap mereka. Nyamuk-nyamuk mulai berdatangan, mendengung di telinga,
siap menghisap darah mereka. Sama seperti mereka menghisap darah Wulan selama ini. Cari lilin, Rangga. Cari lilin. Perintah Busari. Mana ada lilin? Bu, kita nggak pernah beli lilin karena nggak pernah mati lampu. Bentak Rangga frustrasi. Ia menyalakan flashlight dari ponsel Salsabila, menyorot ke sekeliling ruangan yang berantakan. Bayangan-bayangan perabotan terlihat menakutkan. Gimana ini, Rangga? Isak Busari. Besok gimana? Air juga pasti mati kalau pompanya listrik. Kita nggak bisa mandi, nggak bisa masak, nggak bisa apa-apa. Rangga terduduk lemas di lantai yang dingin. Rasa laparnya kini bercampur dengan rasa putus asa yang mendalam. Ia baru menyadari betapa fatalnya ketergantungan mereka pada Wulan. Tanpa istri yang selama ini ia rendahkan itu, mereka hanyalah 3 orang tidak berdaya di dalam rumah gelap yang bukan milik mereka. Besok, gumam Rangga pelan. Matanya menatap kegelapan kosong. Besok kita harus cari cara. Tapi malam ini, nikmati saja kegelapan ini, Bu. Ini hadiah dari menantu kesayangan ibu. Di luar sana, suara jangkrik terdengar riuh, seolah menertawakan nasib keluarga yang runtuhannya dalam waktu kurang dari 24 jam. Sementara ratusan kilometer dari sana, Wulan memejamkan mata di atas kasur hotel yang empuk, tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, di bawah naungan lampu tidur yang hangat dan perut yang kenyang. 1 minggu telah berlalu sejak insiden meja kosong yang menggemparkan itu. Bagi Wulan, 1 minggu ini adalah surga dunia yang dipenuhi ketenangan, pijatan spa, dan makanan lezat di Yogyakarta. Namun, bagi penghuni rumah di kawasan Bintaro itu, 1 minggu ini terasa seperti 1 dekade penyiksaan di neraka. Kondisi rumah itu kini tak ubahnya kapal pecah yang terdampar. Aroma busuk menyengat hidung siapa saja yang berani mendekat ke pintu depan. Sumber bau itu berasal dari dapur, tempat tumpukan piring kotor bekas pesta yang gagal, sisa mie instan yang membusuk, dan sampah kotak makanan yang dikerubungi lalat hijau gemuk. Lantai rumah lengket, berdebu, dan penuh jejak kaki kotor. Listrik memang sudah menyala kembali setelah Rangga terpaksa menjual jam tangan kesayangannya ke Pegadaian demi membeli token listrik dan sedikit makanan. Namun suasana suram tetap tak bisa diusir. Siang itu, Busari duduk melamun di sofa ruang tamu yang kini penuh noda. Rambutnya lepek, wajahnya kusam tanpa make-up, dan daster yang dipakainya sudah dipakai 3 hari berturut-turut. Di sebelahnya, Salsabila sedang menangis sesenggukan sambil memeluk lutut. Bu, aku lapar, mau makan ayam goreng. Rengek Salsabila. Suaranya parau. Diam. Salsa. Ibu pusing. Bentak Busari lemah. Energinya sudah habis terkuras untuk marah-marah selama 7 hari terakhir. Makan saja sisa nasi kemarin. Kasih kecap. Nasinya udah berlendir, Bu. Jerit Salsabila frustrasi. Rangga keluar dari kamar dengan wajah kusut dan mata merah kurang tidur. Ia baru saja mencoba menghubungi teman-temannya lagi untuk meminjam uang, tapi nomornya sudah diblokir oleh hampir semua kontaknya karena teror utang. Gak ada yang mau minjemin, gumam Rangga putus asa, melempar ponselnya ke meja. Sialan, ini semua gara-gara Wulan. Awas kalau dia balik, aku bakal. Belum sempat Rangga menyelesaikan kalimat ancamannya, terdengar suara deru mesin mobil yang halus berhenti tepat di depan pagar rumah. Bukan suara motor butut pengantar paket, bukan pula suara bajai. Itu suara mesin mobil mewah. Mereka bertiga serentak menoleh ke jendela. Sebuah mobil Alphard hitam mengkilap parkir dengan anggun. Pintu pengemudi terbuka. Seorang sopir berseragam turun dan membukakan pintu penumpang bagian tengah. Jantung Rangga berdegup kencang. Apakah itu penagih utang? Atau polisi? Namun, sosok yang turun dari mobil itu membuat mata mereka terbelalak nyaris keluar. Itu Wulan. Tapi itu bukan Wulan yang mereka kenal. Wulan yang turun dari mobil itu tampak bercahaya. Ia mengenakan blazer putih elegan dengan potongan modern, celana bahan berwarna krim yang membalut kakinya jenjangnya, dan kacamata hitam oversize yang bertengger di hidungnya. Rambutnya yang biasanya diikat asal-asalan kini tergerai indah, blow matang salon mahal. Di tangannya,
Ia menenteng tas branded asli, bukan KW seperti milik Salsabila. Wulan tidak datang sendiri. Dari pintu lain, turun seorang wanita berwajah tegas dengan setelan jas formal. Karina, sahabat Wulan sekaligus pengacara kondang. Di belakang mereka, turun dua orang pria berbadan tegap mengenakan seragam safari hitam, security swasta. Itu, Wulan? Bisik Busari tak percaya. Ia merasa kerdil melihat menantunya yang terlihat seperti wanita karir sukses di majalah bisnis. Wulan melangkah masuk ke halaman rumah dengan percaya diri. Suara ketukan high heels-nya di lantai carport terdengar berirama, tegas, dan mengintimidasi. Tanpa mengetuk, ia membuka pintu depan yang memang tidak dikunci. Udara segar dari luar seketika bertabrakan dengan udara apek di dalam rumah. Wulan berhenti di ambang pintu, menurunkan kacamata hitamnya, dan menatap sekeliling dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Ia mengeluarkan sapu tangan sutra dan menutup hidungnya. "Ya Tuhan," ujar Karina di sebelahnya. Suaranya lantang dan penuh cemooh. "Ini rumah atau kandang babi, Lan?" Baunya lebih parah dari tempat pembuangan sampah Bantar Gebang. Rangga, yang merasa harga dirinya terinjak melihat istrinya datang membawa orang asing, langsung berdiri. Ia mencoba membusungkan dadanya, meski penampilannya kumal. "Wulan, berani-beraninya kamu pulang bawa orang asing," bentak Rangga, mencoba menggertak. "Dari mana saja kamu, hah? Lihat rumah ini. Lihat ibu. Kamu istri macam apa menelantarkan suami dan mertua sampai begini?" Wulan tidak menjawab. Ia bahkan tidak menatap Rangga. Ia menoleh pada Karina. "Rin, tolong jelaskan. Aku malas bicara sama tembok." Karina maju selangkah, membuka map biru yang dibawanya. Ia menatap Rangga, Busari, dan Salsabila bergantian dengan tatapan tajam seorang jaksa penuntut. "Selamat siang, Bapak Rangga, Ibu Sari, dan Saudari Salsabila," sapa Karina dingin. "Perkenalkan, saya Karina, kuasa hukum Ibu Wulandari. Kedatangan kami ke sini untuk menyampaikan dua hal penting." "Kuasa hukum?" Busari gemetar. Tangannya memegang lengan sofa erat-erat. "Apa-apaan ini, Wulan? Kamu mau menuntut suamimu sendiri?" "Dengarkan dulu, Bu," potong Karina tegas. "Poin pertama, ini adalah surat gugatan cerai yang sudah didaftarkan ke pengadilan agama. Alasannya jelas, penelantaran ekonomi, kekerasan verbal, dan ketidakharmonisan yang tidak bisa diperbaiki." Karina meletakkan satu bundel dokumen tebal di atas meja yang penuh debu. Rangga menatap dokumen itu dengan napas memburu. "Cerai? Jangan mimpi. Aku nggak akan tanda tangan. Aku akan persulit kamu." Wulan akhirnya bersuara. Nadanya tenang, datar. Namun setiap katanya setajam silet. "Tanda tangan atau tidak, itu urusanmu dengan hakim nanti, Mas. Aku punya bukti transfer selama 3 tahun yang menunjukkan aku yang menafkahi kalian semua. Aku punya rekaman CCTV rumah yang merekam semua makian ibumu. Hakim tidak butuh tanda tanganmu untuk tahu siapa benalu di sini." Rangga terbungkam. Ia lupa bahwa Wulan pernah memasang CCTV di ruang tamu untuk keamanan, yang ternyata merekam semua kebusukan keluarganya. "Poin kedua," lanjut Karina, kali ini suaranya lebih menekan. Ia mengeluarkan sebuah dokumen lain, sebuah sertifikat tanah bersampul hijau dan surat perintah pengosongan. Mengenai status kepemilikan rumah ini. "Rumah ini rumah anak saya," sela Busari histeris. "Rangga kepala keluarga di sini." Karina tersenyum miring, senyum yang meremehkan. "Ibu Sari, delusi itu penyakit yang berbahaya. Sertifikat hak milik nomor 1024 ini tertulis jelas atas nama Wulandari. Bukan Rangga, bukan Sari, bukan Salsabila. Klien saya membeli rumah ini, atau lebih tepatnya menebusnya dari warisan orang tuanya, dengan uang pribadinya sebelum menikah. Ini harta bawaan, bukan harta gono gini." Busari melotot. Wajahnya pucat pasi seolah darahnya tersedot habis. "Jadi," sambung Wulan, melangkah maju mendekati mereka bertiga yang kini tampak menyedihkan. "Karena aku sudah menggugat cerai,
Dan rumah ini adalah milikku 100%. Aku tidak punya kewajiban lagi menampung orang asing di rumahku. Wulan menatap mata Rangga dalam-dalam. Mas, ingat kata-katamu minggu lalu? Kamu bilang, tunjukkan kalau kamu istri yang berguna. Nah, sekarang aku sedang berguna. Berguna untuk membersihkan hidupku dari sampah. Kamu mengusir kami? Suara Salsabila bergetar hebat. Air matanya tumpah. Kak Wulan tega? Kita mau tinggal di mana? Kita nggak punya uang. Itu bukan urusanku, jawab Wulan dingin. Kalian punya tangan, punya kaki. Mas Rangga laki-laki sehat. Kamu, Salsa, mahasiswa semester akhir. Ibu Sari juga masih kuat teriak-teriak. Silakan cari cara bertahan hidup, seperti manusia lain di luar sana. Wulan, ibu minta maaf. Bu Sari tiba-tiba merosot dari sofa, berlutut di lantai yang kotor. Ego dan gengsinya hancur seketika di hadapan ancaman menjadi gelandangan. Ibu hilaf. Nak, ibu janji nggak akan nyuruh-nyuruh kamu lagi. Kita baikan ya? Kita mulai dari nol lagi. Jangan usir ibu. Ibu sudah tua. Pemandangan itu sungguh tragis. Seorang mertua yang biasanya angkuh bak ratu, kini bersimpuh di kaki menantu yang dulu diinjak-injaknya. Wulan menatap mertuanya tanpa emosi. Hatinya sudah membatu. Ia teringat bagaimana Bu Sari memaksanya memasak untuk 30 orang sendirian. Ia teringat bagaimana Bu Sari menghina orang tuanya yang sudah meninggal. Ia teringat semua sakit hati itu. Maaf, Bu, ucap Wulan pelan. Maaf itu seperti piring pecah. Bisa disambung pakai lem, tapi retakannya akan selalu ada dan bisa melukai lagi. Saya sudah tidak punya stok maaf. Wulan menoleh pada dua security berbadan besar di belakangnya. Pak, tolong awasi mereka. Pastikan mereka tidak merusak barang-barang saya. Lalu Wulan menatap jam tangan mahalnya. Kalian punya waktu 1 jam. Ambil baju dan barang pribadi kalian. Jangan bawa satupun barang elektronik atau perabotan yang aku beli. Kulkas, TV, AC, sofa, mesin cuci, semuanya milikku. Keluar dari sini sebelum jam 4 sore, atau security akan menyeret kalian. Rangga menatap Wulan dengan tatapan nyalang, campuran antara benci dan kagum yang aneh. Ia baru sadar, wanita yang berdiri di depannya ini bukanlah wanita lemah yang bisa ia bentak. Wanita ini adalah monster yang ia ciptakan sendiri. Ayo, cepat, bentak Karina sambil menepuk tangan. Waktu berjalan. Tik-tok, tik-tok. Kepanikan kembali melanda rumah itu. Namun kali ini, bukan panik karena tamu akan datang, melainkan panik karena mereka akan diusir dari surga yang selama ini mereka tumpangi secara gratis. 1 jam itu adalah 60 menit paling kacau dalam sejarah keluarga Rangga. Suara bantingan pintu lemari, suara resleting koper yang ditarik paksa, dan teriakan saling menyalahkan terdengar dari lantai atas hingga ke bawah. Ini koperku. Kamu pakai kardus aja. Teriak Salsabila berebut koper dengan ibunya. Kamu anak durhaka. Ibu yang lahirin kamu. Balas Bu Sari histeris, melempar baju-bajunya sembarangan ke dalam tas kresek besar karena koper yang layak cuma ada 2. Di kamarnya, Rangga membongkar lemari dengan kasar. Ia mencoba mengambil laptop gaming di meja, tapi tangan kekar seorang security menahannya. Maaf, Pak, ucap security itu datar. Sesuai instruksi Ibu Wulan, laptop itu dibeli menggunakan kartu kredit Ibu Wulan bulan lalu dan cicilannya masih berjalan atas nama beliau. Bapak tidak boleh membawanya. Ini ada data kerjaku. Bodoh, bentak Rangga. Silakan dipindahkan datanya ke flash disk sekarang. Bapak punya 5 menit. Jawab security itu tak bergeming. Rangga mengeram marah, membanting mouse ke meja. Ia sadar ia tidak bisa melawan pria berotot ini. Dengan tangan gemetar menahan amarah, ia hanya mengambil baju-bajunya, beberapa pasang sepatu, dan dokumen pribadinya. Semua kemewahan yang ia nikmati, konsol game, TV layar datar 50 inci, bahkan koleksi jam tangan, yang ternyata kwitansi pembeliannya atas nama Wulan, harus ia tinggalkan. Sementara itu, di lantai bawah,
Wulan duduk santai di kursi teras yang sudah dibersihkan oleh sopirnya. Ia menyesap teh botolan dingin yang ia bawa, mengamati proses pengusiran itu dengan ketenangan seorang jenderal yang telah memenangkan perang. Karina duduk di sebelahnya, sibuk mengecek ponsel. Kamu terlalu baik memberi mereka waktu 1 jam, Lan. Kalau aku jadi kamu, aku kasih 10 menit. Komentar Karina. Wulan tersenyum tipis. Aku ingin mereka merasakan betapa beratnya memilah mana yang benar-benar milik mereka. Selama ini mereka menganggap semua yang ada di rumah ini milik mereka. Sekarang mereka sadar, mereka sebenarnya tidak punya apa-apa. Tepat pukul 16, rombongan pengungsi itu turun ke lantai bawah. Pemandangannya sungguh kontras dengan saat mereka menyambut tamu arisan minggu lalu. Rangga menyeret 2 koper besar dengan wajah merah padam dan keringat bercucuran. Busari membawa 3 tas kresek besar berisi pakaian. Matanya sembab, rambutnya acak-acakan. Salsabila memeluk boneka beruang besar yang kotor, menyeret tas ransel yang resletingnya jebol karena terlalu penuh. Mereka berhenti di hadapan Wulan di teras. Puas kamu? Desis Rangga. Matanya menatap tajam penuh dendam. Kamu menghancurkan hidup suamimu sendiri. Ingat, Lan, karma itu ada. Istri yang menzalimi suami tidak akan masuk surga. Wulan tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat merdu namun menyakitkan. Ia berdiri, menatap Rangga sejajar. Mas, kamu bicara soal surga? Neraka yang aku rasakan selama 3 tahun melayanimu dan keluargamu sudah cukup menghapus dosa-dosaku. Dan soal karma? Lihatlah dirimu sekarang. Inilah karmamu. Karma karena menganggap istri sebagai sapi perah, bukan pasangan hidup. Wulan beralih menatap Busari yang masih sesenggukan. Bu, di luar sana tidak ada pembantu gratis. Belajarlah masak. Jangan beli jadi. Bu, boros. Masak sendiri lebih hemat, kan? Persis seperti nasihat ibu ke saya. Kalimat itu menohok ulu hati Busari. Ia menangis semakin keras, meratapi nasibnya yang harus terusir di usia tua. Wulan, ibu tidak punya tempat tujuan. Tega kamu, nak. Ibu punya kerabat kaya raya, kan? Bud Harun, Tante Linda, cobalah minta tolong pada mereka. Lihat apakah mereka mau menampung kalian, sindir Wulan. Ia tahu persis, teman-teman sosialita Busari hanya ada saat senang, dan akan menghilang saat susah. Apalagi setelah insiden arisan yang memalukan itu, nama Busari sudah dicoret dari pergaulan. Sekarang, silakan pergi. Wulan menunjuk gerbang yang sudah dibuka lebar. Rangga meludah ke tanah, tepat di dekat sepatu mahal Wulan, lalu menarik kopernya dengan kasar. Ayo, Bu, Salsa, kita pergi. Nggak sudi aku ngemis sama perempuan iblis ini. Mereka bertiga berjalan tertatih-tatih menyeret barang-barang mereka keluar dari halaman rumah. Tetangga sekitar mulai keluar pagar, menonton drama pengusiran itu dengan tatapan ingin tahu. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar, tapi kali ini bukan mencela Wulan, melainkan mencibir Rangga dan ibunya yang akhirnya kena batunya. Wulan memperhatikan punggung mereka yang menjauh hingga menghilang di tikungan jalan. Begitu mereka hilang dari pandangan, Wulan menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara sore yang terasa berkali-kali lipat lebih segar. Pak, panggil Wulan pada security. Ganti semua kunci pintu sekarang juga. Gembok pagar juga diganti dengan yang heavy duty. Siap, Bu. Wulan masuk kembali ke dalam rumahnya. Rumah itu masih bau, masih kotor, dan masih berantakan. Tapi anehnya, rumah itu kini terasa lapang. Aura negatif yang selama ini menyesakkan dada telah pergi bersama 3 parasit tadi. Mbak, saya panggil jasa cleaning service profesional ya. Tawar Karina yang menyusul masuk. Biar mereka bersihkan semua kuman dan bekas-bekas virus tadi. Boleh. Rin, yang paling mahal, yang paling bersih. Buang semua kasur bekas mereka. Aku mau beli baru. Jawab Wulan mantap. Malam harinya, rumah itu sudah mulai bersih. Tim pembersih bekerja cepat membuang sampah dan mengepel lantai dengan disinfektan. Aroma busuk tergantikan oleh aroma pine dan lemon.
Wulan duduk di sofa ruang tengah. Satu-satunya tempat yang sudah bersih total. Ia sendirian. Tidak ada suara TV yang berisik. Tidak ada teriakan Bu Sari minta kopi. Tidak ada rengekan Salsabila minta uang. Hening. Dan keheningan itu terasa sangat indah. Perut Wulan berbunyi. Ia tersenyum. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi pesan antar makanan. Jari-jarinya menari di layar. Memesan 1 loyang pizza ukuran large dengan ekstra cheese, 1 porsi chicken wings, dan minuman soda dingin. Masak? Gumam Wulan pada dirinya sendiri sambil menyelonjorkan kaki di meja. Maaf, Bu Mertua. Prinsip hidupku sekarang berubah. Kalau bisa beli jadi dan bikin bahagia, kenapa harus masak dan menderita? 1 jam kemudian, Wulan menikmati potongan pizza pertamanya di ruang tamu yang sejuk. Ia menggigit keju yang lumer itu dengan penuh kenikmatan. Di luar sana, mungkin Rangga dan keluarganya sedang tidur di musola pom bensin atau berdesakan di kamar kos murah yang pengap. Wulan tidak peduli. Rasa ibanya sudah habis tak bersisa. Ia meneguk sodanya, merasakan sensasi dingin menyegarkan tenggorokan. Matanya menatap sertifikat rumah yang tergeletak di meja. Rumah ini miliknya. Hidup ini miliknya. Dan mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang bisa mendikte apa yang harus ia lakukan. Wulan tersenyum lebar. Senyum kemenangan seorang wanita yang berhasil merebut kembali mahkotanya. Ia bebas. Benar-benar bebas. Tamat.